Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, channel ini adalah channel informasi dan edukasi dan bukan ajakan maupun saran finansial teman-teman. Jadi kita akan update beberapa informasi terbaru mengenai XRP teman-teman. Jadi ini ada sebuah laporan terbaru bahwa XRP ini melakukan kerjasama. Jadi ada kerjasama institusional JP Morgan dan Ripple berhasil menyelesaikan transaksi obligasi negara tertokenisasi di atas XRP Ledger, teman-teman. Kemudian langkah ini dianggap sebagai validasi besar bagi penggunaan teknologi blockchain oleh institusi keuangan besar. Kemudian kita berbicara tentang aliran dana, jadi meskipun terjadi arus keluar dana atau outflow sebesar 115 juta US dollar, namun harga XRP pada saat berita ini diturunkan itu naik 2,22% menjadi 1,38 US dollar, didorong oleh adanya berita kerjasama dengan JP Morgan, teman-teman. Kemudian informasi berikutnya, ini UBS teman-teman. Jadi UBS mengungkapkan adanya kepemilikan XRP dalam sebuah laporan institusi besar. Jadi UBS salah satu perusahaan manajer kekayaan terbesar di dunia yang mengelola 5,7 triliun US dollar dalam bentuk aset. Ini mengungkapkan adanya kepemilikan XRP melalui pengajuan formulir 13F terbaru kepada SEC, menandai adanya adopsi aset kripto institusional yang signifikan, teman-teman. Jadi mengapa hal ini penting? Karena UBS memegang XRP melalui struktur ETF yang diatur daripada kepemilikan kripto secara langsung. Kemudian pengungkapan ini memberikan preseden bagi institusi keuangan besar lainnya untuk mengikuti jejak dari XRP, teman-teman. Kemudian adanya adopsi institusional melalui saluran yang mematuhi aturan, ini akan dapat mendorong penerimaan pasar yang lebih luas. Kemudian untuk ETF XRP Volatility Share digambarkan sebagai sebuah produk yang relatif baru yang akan menarik minat institusi, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini dalam laporan ini, pengajuan 13F ini adalah laporan tribulanan yang diajukan ke SEC oleh manajer investasi institusional dengan setidaknya 100 juta US dollar aset yang dikelola. Kemudian struktur investasi ini juga penting. Jadi ETF XRP Volatility Share adalah produk yang relatif baru. Fakta bahwa UBS memilih untuk menyimpannya melalui struktur ETF yang diatur menunjukkan adanya jalur yang dapat diikuti oleh institusi besar lainnya, teman-teman. Kemudian laporan lainnya ini di sini bahwa ada laporan bahwa XRP ini tetap vital di balik Ripple USD. SPV Ripple menegaskan bahwa XRP adalah komponen esensial yang menggerakkan stablecoin Ripple yang bernama Ripple USD di atas XRP Ledger, teman-teman. Jadi meskipun Ripple USD menawarkan stabilitas harga, namun setiap transaksi Ripple USD tetap membutuhkan XRP sebagai bahan bakar atau gas token untuk memprosesnya di jaringan, teman-teman. Jadi ini ada peran ganda dalam ekosistem. Jadi Ripple sedang membangun sebuah strategi dual aset di mana kedua aset ini memiliki fungsi yang saling melengkapi, bukan saling bersaing, teman-teman. Jadi untuk Ripple USD ini bertindak sebagai aset penyelesaian atau settlement aset yang stabil untuk transaksi yang memerlukan minim volatilitas. Namun XRP ini bertindak sebagai pelumas yang menggerakkan roda ekosistem, termasuk membayar biaya transaksi atau gas fee, kemudian menyediakan likuiditas dan menjadi jembatan dalam transfer nilai, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini masa depan pembayaran global, jadi kombinasi ini dirancang untuk menjadi alternatif yang lebih cepat dan efisien dibandingkan sistem tradisional
seperti Swift. Jadi dengan meningkatnya penggunaan Ripple USD, maka permintaan terhadap XRP untuk mengoperasikan jaringan juga diperkirakan akan ikut bertambah, dan ini akan memperkuat peran XRP sebagai infrastruktur inti dalam revolusi pembayaran global Ripple, teman-teman. Nah, sekarang kita akan lihat teman-teman untuk harga XRP pada hari ini, pada saat saya membuat video, ini mengalami koreksi 0,11%. Hari ini secara rupiah XRP diperdagangkan di angka Rp24.678, teman-teman. Sementara kalau kita melihat harga di masa lalu, XRP ini pernah menyentuh harga kurang lebih Rp66.763, teman-teman. Jadi kalau kita melihat harga hari ini Rp24.000, ini berarti sedang diskon 62% kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa. Nah, kemudian kita akan lihat tren teman-teman dari XRP. Jadi secara jangka pendek ini ada tanda-tanda untuk tren kenaikan, karena kita lihat selama 3 hari berturut-turut harga XRP ini berada di atas EMA13 dan EMA21. Jadi kemudian terjadi golden cross, garis biru memotong garis kuning ke atas di indikator stokastik 533. Ini adalah tanda bahwa secara jangka pendek tren untuk XRP adalah tren kenaikan, teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita akan lihat untuk analisa technical analysis dari TradingView. Untuk moving average sinyalnya strong buy, pembelian yang sangat kuat. Kemudian untuk osilator sinyalnya buy. Kemudian kalau kita gabungkan osilator dengan moving average, maka hasilnya hari ini sinyal untuk XRP adalah sinyal buy atau pembelian, teman-teman. Karena kita lihat di sini ada 13 indikator yang menunjukkan sinyal pembelian, sementara hanya 3 indikator yang menunjukkan sinyal penjualan. Jadi ini adalah beberapa informasi yang luar biasa dari XRP, teman-teman. Jadi kalau XRP nanti ke depan menggantikan Swift, wah ini otomatis harganya akan mengalami ledakan luar biasa, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, dengan berbagai informasi yang sudah saya sampaikan ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi tentang XRP. Semoga bermanfaat terutama untuk para XRP Army. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.